Nih iklan bakal bikin lo berani serius. Kalau lo berani serius, lo gak bakal galau terus. Kalau berani serius, ngomong Inggris aja jadi revisi terus. Asal lo berani serius, dijamin lulus. Kuy, berani serius biar goals lo bisa diraih dengan mulus. Ayo, berani serius bareng Daihatsu Ayla. Daihatsu, sahabatku. Nah, itu adalah gambar Daihatsu Ayla 2020 atau Daihatsu Ayla Facelift. Nah, itu adalah gambarnya. Sebelum kita mereview gambar itu, kami segenap kreator direktur review atau channel YouTube direktur review mengucapkan minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin ya, karena hari Minggu yaitu video ini upload, kita sudah merayakan Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1441 Hijriah. Jadi saya minta maaf kepada kalian semua para subscriber saya yang setia menonton channel ini. Mungkin ada kata-kata yang kurang berkenan buat kalian, saya mohon maaf ya. Oke, langsung aja yuk kita lanjut lagi ke videonya. Toyota Agya 2020, langsung aja yuk kita mereviewnya guys. Kita ke bagian depan dulu. Nah, di bagian depan ini apa saja sih yang berubah? Bisa kalian lihat sendiri, grill depan yang sudah berubah guys, beserta tempat soklemnya. Oke, baik, langsung aja yuk. Nah, grill depan sekarang ini dia berubah guys. Dia berwarna hitam, kemudian dilengkapi dengan aksesoris bolong-bolong ini yang ada 5 ya guys ya. Kemudian grill depannya ini dilapisi dengan chrome dan di tengah adalah logo di Daihatsu ya. Kemudian dia juga dapat logo DLX atau yang disebut Deluxe. Oke, nice banget. Oke, langsung aja kita lanjut ke tempat shock lamp atau bawahnya. Nah, di bawahnya sendiri itu dia shock lampnya dia tempatnya berubah ya guys ya. Dia sekarang sudah dilapisi dengan chrome, kemudian terus hingga ditarik garis ada hitam-hitamnya ini, cat hitam, dan bawah yang di tengah ini adalah body kit guys. Oke, nice. Oke, yuk kita langsung aja lanjut ke bagian lampu. Bagian lampu dia kayaknya sih masih sama ya guys ya. Oke, kita ke detail-detail lampu guys. Lampu jauhnya dia sudah proyektor tapi masih halogen guys. Lampu kecilnya dia juga masih halogen guys. Kemudian lampu sennya dia juga masih halogen guys. Dan kecuali lampu DRL nya yang dia sudah LED terletak di sini guys. Oke, nice. Kemudian untuk lampu shock lampnya dia masih halogen. Jadi ya ada beberapa yang sudah LED atau lampu DRL dan beberapa juga yang masih halogen. Oke, nice. Langsung aja kita lanjut ke bagian yang lain. Oke guys, kita lanjut ke bagian samping ya guys. Nah, itu adalah bagian gambar ya, gambar bagian samping Daihatsu Ayla 2020 atau Daihatsu Ayla Facelift. Oke, nice, kita langsung aja bahas. Nah, yang berubah sih ya sama sih ya, sama kembarnya si Toyota Agya. Dia terdapat apa ini, aksesoris tambahan atau tempelan yang bertuliskan Deluxe. Kemudian dia spionnya juga berubah yang sekarang seperti Toyota Calya 2020 juga, dilengkapi dengan sen yang sudah LED ya guys ya, sennya sudah LED. Oke, nah velgnya dia juga berubah sekarang. Itu velgnya tuh seperti ini gambarnya, dan itu masih sama ya, bisa kelihatan juga gambarnya ya guys ya. Oke, nice. Kemudian juga dia dilengkapi dengan body kit samping yang nggak ada stikernya sama sekali. Oke. Nah, oke, dia standar ya, Toyota dan Daihatsu tuh dia juga memberikan talang air secara gratis, free, nggak bayar guys. Oke, dari pabriknya istilahnya guys ya. Oke, nah sayangnya sih ya guys ya, untuk knob bukaan pintunya itu dia masih model jari ya guys ya. Jadi buat anak laki-laki kayaknya kurang ya guys ya. Untuk anak perempuan sih manis ya guys ya, dilihat ya, apalagi orangnya manis ya guys ya. Kalau untuk anak laki-laki kurang sih guys ya. Jadi dia tuh masih knob lama gitu ya, knob yang sangat tradisional gitu ya. Oke, ya well, gak apa-apa sih, yang penting bentuknya bagus ya guys ya. Oke, langsung aja kita lanjut ke bagian belakang.
Guys, langsung aja kita lanjut ke bagian belakangnya. Itu adalah bagian si Daihatsu Ayla 2020 atau Daihatsu Ayla facelift. Oke, nah itu ya bagus juga ya bagian belakangnya. Oke, kita langsung aja lanjut. Nah, di bagian belakang ini spoilernya masih sama ya guys ya, bentuknya dia juga ngikutin warna secat sama mobil, atau warnanya masih sama dengan warna mobil, tidak berubah. Kalau Toyota Agya kan dia warnanya hitam ya guys ya, yang versi TRD. Oke, nah dia juga dilengkapi dengan lampu rem yang sudah LED di bagian spoiler. Nah, di bagian kaca dia dilapisi dengan chrome ya guys ya, aksesoris berwarna chrome. Kemudian untuk lampunya dia sama seperti Toyota Agya guys, dia lampu remnya LED, lampu malamnya dia sudah LED, lampu sennya dia masih halogen, dan lampu mundurnya juga halogen ya, masih sama dengan kembarannya si Toyota Agya itu guys. Nah, untuk standar ya Daihatsu dan Toyota, saya bilang lagi dia dapat sensor parkir. Buat kalian yang gak kelihatan gambarnya, ini adalah gambar. Nah, oke. Dia juga terdapat muffler cutter yang bentuknya ya pendek guys. Ya. Oke, dan dia juga terdapat knalpotnya itu dia kelihatan ya guys ya, sangat kelihatan. Jadi menurut saya sih itu muffler cutternya tuh kurang guys. Knalpotnya kelihatan, muffler cutternya kecil guys. Jadi kalau dilihat tuh kurang fleksibel, kurang dinamis ya guys ya. Kalau muffler cutternya ini menyerupai seluruh body itu bagus guys, apalagi knalpotnya kelihatan tambah sangar guys. Oke, langsung aja kita lanjut ke bagian yang lain. Lanjut ke bagian bagasi. Nah, itu adalah gambar bagasi si Toyota Ayla, sama seperti kembarannya guys ya sebenarnya. Oke, cuma kembarannya dia tidak terdapat pemisah antara bagasi atas dan bagasi bawah. Nah, untuk daya tampung spesifikasi lengkap daya tampung ada di kolom deskripsi. Nah, menurut saya nih si Toyota Ayla ini bisa membawa 3 galon ya guys ya, 3 galon Aqua, Cleo atau apalah ya guys ya, pokok galon guys ya. Oke. Nah, dia juga terdapat pemisah yang tadi saya omongkan. Jadi jikalau ada barang penting banget itu tidak dicurigai oleh maling ya guys ya, agar tidak terkena maling. Nah, oke, langsung aja kita lanjut ke bagian interior ya. Sekarang kita ke bagian interior. Bisa kalian lihat sendiri itu interior si Toyota Ayla 2020 atau Toyota Ayla facelift. Ya, lekukan bodinya tuh masih sama dengan Toyota Agya ya, karena kembarannya. Saya tidak mempermasalahkan karena kembarannya itu. Nah, bahannya dari bawah sampai atas itu adalah plastik ya, karena mobil murah nggak bisa berharap terlalu banyak plastik semua. Oke. Kemudian door trim kanan dan kiri ya masih sama plastik semuanya. Nah, dia juga terdapat 2 SRS airbag. Bila tidak percaya, ini adalah gambarnya. Oke. Nah, kemudian AC-nya yang kanan kiri itu dia model bundar ya guys ya. Ya, bagus sih ya guys ya. Terus yang tengah tuh model kotak. Kemudian dia dilapisi dengan silver aksesoris silver. Dan ya sudah, kita langsung aja ke bagian setir ya guys ya, atau MID. Oke. Setir guys, sekarang di bagian setir. Nah, setirnya ini masih belum dilapis kulit lah guys ya. Standar mobil murah tidak bisa berharap terlalu banyak. Oke, cuma dia sudah ada tombol switch button ya guys ya di kiri setir. Dia juga bisa mengganti mode, menaikkan dan menurunkan volume, kemudian mengganti lagu ya guys ya, mengganti radio, mengganti lagu ya guys ya. Oke, kita lanjut ke bagian MID. Nah, itu adalah gambar dari MID-nya guys. MID si Daihatsu Ayla 2020 ini ya sama sepertinya dengan kembarannya lagi, yaitu Toyota Agya 2020 atau Toyota Agya facelift. Ya, masih sama guys ya, gambar MID-nya masih sama, semuanya masih sama dengan kembarannya, cuma mungkin fitur-fiturnya yang berbeda. Nah, oke.
Nah ini ya standar ya, yang paling tengah itu adalah kecepatan mobil kita ya guys ya, yang paling besar itu guys, yang paling gagah, bunderannya paling besar. Kemudian di sebelah kiri itu bunderannya juga itu adalah speed limit kita. Kemudian yang paling kanan itu adalah MID Multivision. Cuma dia masih belum terdapat MID Multivision yang bisa mengganti bahasa, mungkin mengganti fitur-fitur, menonaktifkan fitur ya guys ya. Dia juga terdapat di MID Multivision ini adalah trip A, trip B, kemudian jarak kilometer kita, jarak berkendara kita ya. Kemudian dia rata-rata bensin kita, dan dia bisa mengukur tekanan apa itu super ya. Kemudian itu untuk transmisinya sekarang berada di P karena ini gambar ya guys ya. Kemudian dia juga terdapat BBM ya. Oke, nice. Yuk kita lanjut ke bagian yang lain. Nah, buat kalian yang nanya jok si Daihatsu Ayla 2020 ini atau Daihatsu Ayla facelift ini terbuat dari apa? Nah, jok Daihatsu Ayla 2020 ini atau jok Daihatsu Ayla facelift ini terbuat dari bahan fabric ya guys ya, masih belum kulit ya guys ya. Cuma fabriknya tuh dia belum dilapisi kulit sama sekali, tapi dilapisi dengan aksesoris berwarna merah agar terlihat lebih sangar dikit ya guys ya. Nice. Nah itu gambarnya bisa kalian sendiri, itu fabric ya guys ya, joknya masih belum dilapisi dengan sebuah kulit ya standar mobil murah ya kan ya. Ya saya sih sebenarnya gak memperdulikan guys ya mau bahannya apa, yang penting jikalau dibuat berkendara itu sangat nyaman, aman. Nah guys ya, jadi saya tuh sendiri tips ini ya, karena durasinya ini mungkin dikit, yang saya dapatkan gambarnya dikit. Nah tips and trick ingin membeli mobil, kalian itu jangan mempedulikan modelnya guys ya. Jikalau modelnya bagus guys, tapi jikalau dibuat berkendara tidak enak ya, sama sekali itu mobil gak enak guys ya. Jadi kita tuh gak perlu lihat model guys ya, yang penting kita lihat saat dia dibawa berkendara seperti apa guys, nyaman atau tidaknya. Beberapa pabrikan mobil itu membuat mobil dengan desain modern, tapi saat berkendara well apa enggak ya, well apa enggak, yang perlu kalian cantumkan well apa enggak, saat berkendara tuh enak apa enggak mereka. Iya, jadi saya kalau beli mobil itu nggak peduli bentuknya jelek ya, nggak peduli bahannya apa, nggak peduli sama sekali saya guys. Yang penting saat berkendara dia nyaman dan enak ya. Jadi misal ada mobil gitu ya, bentuknya bagus, saat berkendara dia goyang guys ya, oleng kalau kata orang-orang guys. Jadi saat berkendara disalip mobil lain itu terasa kayak mau terbang kan ya guys ya, berarti dia nggak enak buat berkendara. Jadi gitu, jangan mempedulikan model, jangan mempedulikan apa-apa, pedulikanlah kenyamanan untuk Anda. Jikalau Anda merasa nyaman, beli mobil itu. Jikalau tidak, ya pikir-pikir dulu, itu yang mau beli Anda apa orang lain ya. Oke, nice. Oke, jadi kita tips and trick juga ya. Jadi saya ingin membagikan kepada kalian tips and trick dari reviewer otomotif seperti saya, yang tips and trick seputar membeli mobil lah. Oke, kita lanjut aja kembali ke gambar. Kita lanjut ke bagian yang lain. Oke guys, kita lanjut ke bagian AC ya, atau tombol AC. Nah, di tombol AC ini sebelah kiri tuh ya guys ya, dia tuh untuk menaikkan dan menurunkan suhu kipas ya guys ya. Oke, nah kemudian dia di bawahnya tuh untuk menaktifkan dan menonaktifkan AC. Kemudian dia bisa mengatur suhu ke max cool atau istilahnya sangat dingin. Kemudian dia juga terdapat defogger. Oh ternyata dia terdapat defogger ya guys ya, saya lupa. Kemudian dia di sebelah kanan itu ya guys ya, paling bawah itu untuk menaktifkan dan menonaktifkan kipas dan seluruhnya. Jadi istilahnya AC plus kipas. Kemudian atasnya yang sebelah kanan tuh untuk mengatur
menaikkan dan menurunkan suhu AC guys. Oke. Meskipun di tengah ya guys ya, itu ada gambar orang. Nah, itu adalah yang disebut dengan mode guys. Tapi di Daihatsu Ayla ini itu dia tidak terdapat mode kaki maupun kepala. Mode kaki kepala gak ada sama sekali guys. Jadi itu cuma gambar doang. Jadi gak terdapat mode apa-apa. Nah, yang di atasnya itu adalah lampu hazard guys. Oke. Ya, well ya. Kita lanjut aja ke bagian atas, yaitu bagian head unit. Kita ke bagian unit. Nah, itu adalah gambar dari head unitnya guys. Bisa kalian lihat sendiri guys. Oke, nah kita head unit si Daihatsu Agia ini sudah touchscreen ya guys ya. Oke, kita lanjut ke bagian tombol dulu ya, jangan ke bagian unit dulu. Oke, nah di bagian tombol head unit tuh yang ada di sebelah kanan itu adalah tombol daya yang paling atas, tombol power untuk mengaktifkan dan mengaktifkan si multimedia tuh. Kemudian dia terdapat home. Kemudian dia terdapat untuk menaikkan dan menurunkan volume. Oke. Nah, buat yang kebingungan mungkin tombol apa aux inputnya di mana, kemudian USB-nya di mana, itu ada di bawah tadi ya guys ya. Oke. Nah, ternyata di si Daihatsu Agia ini dia terdapat kamera mundur guys, yang tadi saya belum sebutkannya. Padahal kita ke belakang tuh tadi bisa lihat kamera mundur, padahal saya lupa, cuma nggak kelihatan gambarnya guys ya. Nah, ini adalah gambarnya, kameranya, dan itu adalah multimedia untuk melihat kamera mundurnya. Oke, kamera belakang guys ya. Oke. Nah, dia terdapat apa saja di sistem multimedianya? Dia terdapat USB, kedua terdapat Bluetooth, ketiga terdapat aux input, keempat terdapat auto link ya guys ya. Auto link untuk menyambungkan gadget kita ke head unit seperti biasa, ala-ala canggih dan modern seperti mobil masa kini. Kemudian dia terdapat radio standar ya. Ya, itu aja mungkin ya. Oke, nice. Oke, head unitnya bagus ya guys ya. Ternyata ya sekarang sudah touchscreen. Kalau dulu tuh masih embel-embel ya guys ya, masih aftermarket kalau dilihat guys ya. Oke, nice. Oke, kita lanjut ke bagi warna. Mungkin bagi kalian itu mungkin ditunggu-tunggu ya, warnanya ada apa aja. Mungkin ada warna baru. Nah, itu saya tidak tahu, mungkin ada sih, ada warna baru ya. Oke, jangan di skip videonya, stay tune terus. Oke, langsung aja kita lanjut ke bagian warna.